300 tahun, tetapi orang Papua itu susah. Mereka pikir orang Jepang akan membangun Papua, tidak, gagal. Pikir Portugis akan membangun Papua, gagal. Pikir Belanda akan membangun Papua, gagal. Yang kedua berikut mungkin Indonesia akan membangun Papua, gagal. Yang membangun Papua, Tuhan bilang orang Papua sendiri, kamu sendiri yang menentukan masa depan Papua. Nah, karena itu tempat ini akan menjadikan salah satu tempat bahwa tidak boleh minta sesuatu kalau membangun tanah Papua, hanya kamu yang menentukan untuk membangun tanah Papua. Amin. Karena sejarah membuktikan tidak ada orang yang bisa membangun ini, tidak ada orang yang bisa berbicara ini. Dari mana-mana orang datang tapi susah. Alkitab saja susah, tapi firman Tuhan katakan bahwa orang Papua akan bangkit sendiri dan orang Papua akan membangun sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya hanya titip untuk sejarah ini. Bapak Ibu saya selalu pikir begini. Berdiri tempatnya di sini dan dari tempat ini yang dia bicara. Tapi tempat itu di mana? Orang-orang Yunani, yaitu orang-orang dari Korintus di mana-mana, mereka semua kumpul di satu tempat dan rupanya laki-laki ini Paulus dia bicara tempat itu tempat di mana melakukan kejahatan. Ini dia tidak bicara, ini bukan khotbah di gereja ya. Ini bukan dia tidak bicara di tempat kerumunan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ini dia masuk di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan penyembah berhala, dan dia berdiri di situ, dia katakan Injil adalah kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kekuatan itu dia bicara di Romawi sana, tetapi itu mempengaruhi seluruh dunia sampai tanah di Papua. Tapi tidak pernah ada orang di sana. Yang kedua itu Spanyol jadi penasaran, kenapa dibilang itu kok tidak ada orang di sana. Spanyol dengan dia punya ini negara-negara Eropa, dia punya kekuatannya dengan segala macam, dia juga datang ke Papua, tapi rupanya juga Tuhan tutup. Tidak ada orang Papua yang satu pun bisa bertemu, tidak ada. Akhirnya Spanyol juga putar di Papua, ekspedisi kiri kanan, tapi juga tidak ketemu, dan mereka kembali lagi ke negara mereka. Yang ketiga siapa yang datang? Ketiga Portugis yang datang, hanya untuk merebut tanah Papua saja. Portugis masuk di tanah Papua, tetapi mereka juga keliling di tanah Papua ini, tapi juga tidak bisa ketemu. Setelah itu yang keempat, yang Bapak Ibu yang tahu, Belanda yang datang. Belanda datang di sini, dan kemudian Papua Barat, di mana dijajah oleh Belanda dan juga Portugis, kemudian Spanyol dan semua. Papua kecil dari Sorong sampai Samarai ini dikuasai oleh hampir 5 sampai 6 negara Eropa yang mereka kuasai dan ada di sini. Yang pertanyaan saya hari ini adalah, ini orang-orang negara maju yang sudah pernah datang di sini, tapi kenapa mereka tidak bisa bangun? Negara maju yang pernah masuk di sini, kenapa mereka tidak bisa membangun? Tidak bisa melakukan sesuatu. Luar biasa. Lalu rupanya Pulau Papua ini dimasukkan dalam satu museologi, lalu masukkan dalam satu pelajaran, belajar di hampir seluruh pelajaran ini di STT atau sekolah-sekolah teologi di Eropa. Di Eropa, dan salah satu mereka kasih masuk, lalu mulai belajar itu sejarah Papua. Mereka bilang negara ini pergi tidak ketemu, negara ini pergi tidak ketemu, negara ini ekspedisi tidak ketemu. Mereka bilang tidak ada. Mereka juga tidak tahu yang pulau yang Tuhan ciptakan ini orang warnanya apa, warna merah kah, warna hitam atau warna putih, itu tidak tahu juga. Rambutnya seperti apa juga, semua tidak ketemu. Mereka hanya lihat peta Papua saja, tetapi orangnya tidak bisa bertemu. Ada satu sekolah ekspedisi keluar masuk orang Eropa. Lalu mereka dua ambil keputusan begini, kalau Tuhan yang ciptakan negeri itu, Tuhan yang ciptakan pulau itu, tidak mungkin tidak ada orang di sana. Biarlah kami yang pergi, dan kami mau ingin supaya kami injak di tanah itu, lebih baik pakai atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, supaya kami mau ingin tahu apa yang manusia ada di sana. Dan itu Bapak Ibu tahu, 5 Februari 1855 Otto dan Geisler. Kenapa Otto dan Geisler ada di tanah ini? Dan kenapa mereka injak di sini? Karena memang sudah dipengaruhi oleh negara-negara Eropa. Mereka kasih tahu bahwa tidak ada orang lagi yang bisa bertemu. Lalu mereka datang. Dan Belanda kasih izin, karena waktu itu Indonesia belum merdeka. Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda hampir sekitar 350 tahun. Terlalu lama itu. Terlalu lama. Mungkin bangsa ini karena terlalu bodoh, jadi terlalu lama dijajah oleh Belanda juga, karena 350 tahun. Itu terlalu lama. Orang Papua baru 50 tahun saja mau merdeka, berarti orang Papua lebih pintar daripada kamu orang yang di luar Papua. Ya itu terbukti, itu sejarah membuktikan.
Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Sejarah itu dan datang, lalu orang Belanda dikasih izin, lalu kemudian orang Otto dan Gesle itu mereka datang di Mangcinang. Yang pertanyaan saya hari ini kepada kita sekalian, mereka masuk tuh tanggal 5 Februari 1855. Mereka sampaikan Injil, firman yang sama ini. Injil kekuatan Allah, Injil kekuatan Allah. Orang Manokwari tidak ada yang terima. Ya, orang tidak ada yang mau akui itu yang mereka bawa firman itu. Sampai 100 tahun lebih, lalu mulai lagi bergeser. Akhirnya mulai sampaikan, ini orang-orang Papua susah terima Tuhan Yesus ini. Tidak bisa juga jadi penginjil ini. Mereka mulai lagi bawa berita kemana-mana ke seluruh Eropa. Sudah orang CMA Amerika lagi datang. Lalu kemudian mulai masuk lagi daerah Paniai. Itu mungkin 1935 ya, kalau 39 ya, tidak salah ya, 1939 baru mulai masuk daerah di Paniai ya. Kalau kita di orang gunung, kalau Bupati ini orang dari atas, Pak, kita orang-orang Sentani, orang Manokwari, orang Biak yang jadi guru duluan, karena memang mereka Injil duluan datang. Baru mereka mengajar kita. Kemudian setelah itu periode kedua, hampir orang Paniai semua jadi guru di mana-mana di Lapago, karena memang mereka masuk Injil duluan tahun 1939. Setelah itu Lembah Bahalem ini baru 1955. Coba bayangkan 1855 dan 1955 ini hampir 100 tahun. Makanya dari pemberita Injil dia bilang, saya sudah bawa Injil 100 tahun, tetapi orang Papua itu susah. Mereka pikir orang Jepang akan membangun Papua, tidak, gagal. Pikir Portugis akan membangun Papua, gagal. Pikir Belanda akan bangun Papua, gagal. Yang kedua berikut mungkin Indonesia akan membangun Papua, gagal. Yang membangun Papua, Tuhan bilang orang Papua sendiri, kamu sendiri yang menentukan masa depan Papua. Nah, karena itu tempat ini akan menjadikan salah satu tempat bahwa tidak boleh minta sesuatu kalau membangun tanah Papua, hanya kamu yang menentukan untuk membangun tanah Papua. Amin. Karena sejarah membuktikan tidak ada orang yang bisa membangun ini, tidak ada orang yang bisa berbicara ini. Dari mana-mana orang datang tapi susah. Alkitab saja susah, tapi firman Tuhan katakan bahwa orang Papua akan bangkit sendiri dan orang Papua akan membangun sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu saya hanya titip untuk sejarah ini. Bapak Ibu, saya selalu pikir begini, hanya tinggal jalan tol. Kalau kembali ke firman, kalau mau kembali ke pakai uang lah, kembali ke kekuatan partai lah, kekuatan ini, kekuatan itu, tidak akan pernah. Tetapi kembali ke firman Tuhan. Sejarahnya membuktikan bahwa Papua bisa membangun dalam peradaban hanya karena Injil. Apalagi kami orang Lapago, coba orang-orang tua. Saya kemarin, Pak Bupati, saya ke Tolikara begini. Saya bilang, ini orang-orang tua ini dulu luar biasa. Orang tua dulu itu saya bilang, mereka itu pendidikan orang pertama dan peradaban Papua, karena mereka hanya belajar ini pakai bahasa Lani ya. Mereka bilang belajar itu Alkitab Matiut, Marakut, Lukat, Yaya, hanya pakai bahasa daerah, tetapi dia bisa jangkau orang Jawa Kimo, orang Kimial, orang Yali. Saya bilang kalau orang-orang itu luar biasa. Hanya belajar itu saya dia ini kita hari ini tuh gelap depan belakang 1-2 meter tapi tidak maju-maju. Betul. Tidak maju-maju. Mereka orang peradaban yang luar biasa. Menjadi pemimpin di tanah Papua. Mereka punya kelemahan, punya kekurangan, tapi kita berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan untuk menjalankan tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Partai Demokrat Provinsi Papua Raya hanya alam di dalam tangan Tuhan, tetapi manusia yang ciptaanmu, gambarmu yang akan memimpin partai ini adalah anak-anakmu Tuhan dan pilihanmu Tuhan. Karena itu hamba serahkan mereka ke dalam tanganmu. Mulai hari ini kami membukanya dan mereka akan menggunakannya dan memakainya sampai dan akhirnya untuk sukses dan nama Tuhan dipermuliakan saat menjalankan roda pemerintahan partai ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkannya seluruh kepengurusannya panitia ini ke dalam tangan.